Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak Nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ikam ini kita masih pembahasan tentang solat. Ini termasuk pengulangan berkaitan dengan solat. Pada hikmah ini menjelaskan Imam Ibn Athaillah menjelaskan tentang kenapa Allah mewajibkan solat kepada kita, atau secara umum kenapa Allah mewajibkan ketaatan kepada kita, dan kenapa Allah mengancam kita dengan neraka dan mengiming-imingi kita dengan surga. Ya. Kita solat, kenapa Allah mewajibkan solat? Bagi orang yang solat, Allah janjikan surga. Bagi orang yang meninggalkan solat, Allah mengancam. Apa alasannya? Apa sebabnya? Nah, ini yang kita bahas dalam hikam ini. Hikam berapa tadi? 100 berapa Pak Usul? 129. Ayat baca dulu. Ayat baca. As-salatu tufratun lil qulub. Bukan. Atas apa? 129. 9 teh kemarin. Ayo juga. Hari ini belum. Satu. Hah? 9.30 yang kemarin. Iya. Tinggi. Salam betul. Enggak. Kemarin minggu lalu dan jelaskan bahawa keutamaan solat itu tempat kita munajat. Solat itu membersihkan hati. Ya. Solat itu akan membuka pintu ghaib. Solat itu dinamakan juga ma'dinil musafat. Ya. Musafat ini tahu enggak arti musafat? Musafat ini kalau munajat masih kemungkinan yang ghaib. Andai kan kita di dalam, ada orang dalam rumah, dari luar rumah bilang ada Ahmad ada dalam, kata dia ada dialog nih, tapi masih ada penghalang. Kalau musafat itu tidak ada hijab antara dia. Ini makanya salat akan bisa jadi munajat atau nanti naik ke musafat. Dan di saat solat itu hati kita meluas, terbuka seperti menengadah. Maka disitulah cahaya-cahaya masuk dalam solat. Ini minggu lalu kita sudah bahas. Hikmah ini menjelaskan tentang kenapa Allah mewajibkan kita solat. Kenapa Allah mengancam kita ketika kita tidak melaksanakan solat, dan kenapa Allah menjanjikan kita dengan surga ketika kita melakukan solat. Ini harus kita tahu sehingga kewajiban itu tidak ada beban lagi sama kita. Kalau kita memahami hikam ini, kita akan bersyukur kenapa Allah mewajibkan kita. Kita tidak akan tertekan dengan kewajiban itu. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alima qillata nuhudil ibad la muamalatihi wa awjaba alaihim wujudu ta'atih fasaqahum ilaiha bisalasil ijab. Ajiba rabbuka min qaumin yusafuna ilal jannah bisalasil. Allah mengetahui kurangnya semangat hamba untuk mengerjakan taat, maka diwajibkanlah kepadamu taat itu dan ditarik dengan rantai kewajiban. Tuhanmu itu kagum dari kaum yang ditarik. Tuhanmu itu heran kepada orang yang masuk surga harus ditarik dengan rantai. Qala Imam Ahmad Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah, alima qillatan nuhudil ibad ila muamalah. Allah tahu sedikitnya semangat hamba. Allah tahu kita ni semangatnya sikit sekali, lemah semangat kita. Jelas. Allah ni tahu kita ni semangat kita sikit, lemah, tak kuat semangat kita untuk mengerjakan amal ibadah. Oleh karena itulah Allah mewajibkan kita untuk melakukan ibadah itu.
Ya. Sama seperti orang yang ditarik masuk ke surga tapi diseret. Maka Allah heran, kok ada orang seperti ini? Dibawa senang tak mau. Diajak senang tak mau, diajak ke surga tak mau. Harus dengan kewajiban dulu. Tapi karena kasih sayang Allah sama kita, karena kita ni kalau tidak diwajibkan, kita tidak akan ada ketaatan. Contohnya gini, ini kita masuk dulu gambarannya. Contoh macam gini, andaikan solat fardu ini, solat zuhur, seperti solat duha, kata Allah, siapa yang mau solat zuhur silakan, yang tak solat silakan. Akan kita lakukan tak? Tak. Jelas. Andaikan solat asar, kata Allah, siapa yang mau solat asar silakan. Dianjurkan silakan untuk solat asar. Akan dilakukan tak? Kalau Allah tidak mewajibkan kita, maka kita tidak akan solat zuhur, maka kita tidak akan solat asar, kita tidak akan solat subuh, kita akan solat maghrib, tidak akan solat isya. Jadi dengan Allah mewajibkan ni kita solat. Bukti mana? Macam solat duha, Allah menyarankan, kita lakukan tak? Tak. Allah menyarankan kita solat tahajud, dilakukan tak? Tak. Kalau tak ada kewajiban ni, sama semua ibadah ni tidak akan kita lakukan. Jelas? Maka dikatakan Allah mengetahui kamu ini semangatnya lemah, semangat untuk ibadah ni lemah. Allah tahu. Sayangnya Allah wajibkan. Gambarannya seperti ini. Kita punya anak kita. Anak kita tahu, andaikan budak kecil, anak kita ni kita suruh, kau mau sekolah silakan, tak sekolah silakan. Sekolah ke mau tak? Tak mau. Akhirnya kita wajibkan dia sekolah. Untuk apa? Sayangnya kita sama dia, agar dia sukses. Kita tahu orang tua, mana bisa dikasih pilihan budak ni. Anak ini tak bisa dikasih pilihan. Allah tahu kita ni semangatnya lemah untuk taat, untuk ibadah. Karena Allah tahu, maka adalah yang namanya kewajiban. Kalau kita macam anak kita ni semangat belajar kuat, punya kesadaran tinggi, masih perlu ke disuruh, diwajibkan, ditegaskan, diancam? Masih perlu? Tak perlu. Tapi anak yang seperti ini banyak ke sikit? Sikit. Umumnya masih perlu dengan ancaman, masih perlu dengan diwajibkan. Kalau macam kita ni yang ibadah lemah, kalau tidak ada kewajiban, Allahu a'lam, mungkin kerana tidak diwajibkan solat, 5 solat ni tidak ada sama kita. Andaikan Allah tidak mewajibkan kita puasa, setahun penuh kita tidak akan puasa. Kalau Allah tidak mewajibkan kita zakat, tidak akan pernah kita mengeluarkan zakat. Yang artinya ketika Allah mewajibkan, kita harus bersyukur kepada Allah, karena kewajiban inilah kita melaksanakan. Maka dikatakan Allah mewajibkan kamu satu ketaatan, yang artinya Allah mewajibkan kita masuk surga. Sama ketika kita mewajibkan anak kita untuk sekolah, sama juga kita mewajibkan dia untuk sukses. Ini yang dibahas. Jelas ya? Alimallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, anna man nahadha li ta'atihi wa khidmatihi biduni tanbih wa takhwif galil. Allah tahu bahawa orang yang bangun untuk taat kepadanya itu tanpa diiming-imingi, tanpa ditakut-takuti, diiming-imingi dengan surga, ditakut-takuti dengan neraka, itu hanya sedikit. Orang yang punya kesadaran itu sedikit sekali. Umumnya tidak. Umumnya tidak. Allah tahu bahawa orang yang punya kesadaran untuk taat, tanpa mempunyai kesadaran untuk taat terlalu sedikit. Umumnya tidak bisa. Harus diancam dengan neraka dan dijanjikan dengan surga, ya kan? Wa anna aktsaral khalqi, dan kebanyakan makhluk
innama yattabi'unal hawa. Apa sebabnya dia lemah dalam ibadah? Karena yang pertama dia mengikuti nafsu umumnya. Yang keduanya ayastaghilunahu bidunya. Karena yang kedua mereka sibuk dengan urusan dunia. Karena dia ni umumnya mengikuti hawa nafsu, sibuk dengan urusan dunia, oleh karena itu dia tidak begitu semangat di dalam ibadah. Maka diwajibkanlah oleh Allah untuk beribadah. Ya, kita bayangkan kalau Allah tidak mewajibkan solat zuhur, tidak mungkin kita solat zuhur. 5 waktu ni tak ada. 5 waktu ni tidak mungkin ada. Oh tidak, anak sadar. Yang Allah anjurkan tak pernah kita lakukan. Allah anjurkan tahajud, tak ada. Ada pilihan. Mau tahajud silakan, mau tak silakan. Ditinggalkan. Duha Allah kasih pilihan, ditinggalkan. Andaikan zuhur pun Allah kasih pilihan, tidak ada. Asar pun Allah kasih pilihan, tak akan ada. Jadi saat Allah mewajibkan kita, kita harus bersyukur. Karena kewajiban inilah kita melaksanakan. Karena kita, kondisi kita orang yang mengikuti nafsu, dan kita sibukkan dengan dunia kita. Jelas? Ya, jadi kenapa Allah mewajibkan kita? Ketaatan, khususnya solat, itu kasih sayang Allah kepada kita. Sama seperti saat orang tua mewajibkan anaknya untuk sekolah, memaksanya atau sampai dipukul, diancam, itu ungkapan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Begitu juga Allah. Allah mewajibkan agar kita wajib masuk surga. Ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Maka orang yang masih beban dengan kewajiban, dia tidak memahami apa tujuan Allah mewajibkan itu. Nah. Karena manusia umumnya, kebanyakan makhluk, mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan sibuk dengan dunia. Fa'aujaba alaihim, maka Allah wajibkan atas mereka taatan, ketaatan. Bi an khawwafahum bidukhulin nar, dengan Allah mengancam mereka dengan masuk neraka. Wal adzabul alim, dan siksa yang pedih di neraka. In lam yuti', apabila mereka tidak taat, apabila mereka tidak melaksanakan. Ya. Kalau orang tak faham kenapa Allah diancam kejam benar, tidak, itu ungkapan kasih sayang Allah. Karena syarat masuk surga adalah ketaatan. Allah sudah mensyaratkan masuk surga dengan ketaatan. Kalau Allah tidak wajibkan, umum manusia sudah hancur lebur dah. Jelas? Ya. Artinya bahawa Allah Maha mengetahui bahawa hamba ini hanya sedikit yang taat kepada Allah, dengan sukarela itu hanya sedikit, dengan kesadaran itu hanya sedikit. Istilahnya kebanyakan kanak-kanak masih. Yang dewasa betul, yang dewasa dengan kesadaran itu hanya golongan kecil sekali. Umumnya mereka tidak ada kesadaran untuk taat kepada Allah. Allah tahu itu. Allah tahu, karena banyak umumnya manusia tidak ada kesadaran karena nafsu mereka, karena kesibukan dunia mereka hanya sedikit. Oleh karena itu Allah wajibkan ketaatan kepada kita. Ya. Jadi andaikan solat zuhur tidak wajib, andaikan solat subuh tidak wajib, andaikan solat maghrib tidak wajib, andaikan solat isya tidak wajib, kita tidak akan pernah menemukan solat. Orang yang puasa Senin Kamis banyak agak sikit. Itu anjuran semua. Kan? Bahkan yang diwajibkan pun masih tinggalkan. Apa yang tidak diwajibkan disunnahkan. Diwajibkan, diancam dengan neraka, dijanjikan dengan surga, masih ditinggalkan. Coba kita bayangkan kalau Allah tidak mewajibkan. Jelas? Ayo ulangi baca hikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alima qillatan nuhudil ibad illa mu'amalatihi fa'aujaba alaihim wujudu ta'atih fasaqahum ilaiha bisalasilil
ijab. Ajiba rabbuka min qaumin yusafuna al-jannah bisalasil. Allah tahu kurangnya semangat hamba untuk mengerjakan taat. Ya, Allah tahu kurangnya semangat si hamba untuk mengerjakan taat. Terus, Maka diwajibkanlah ketaatan itu. maka Allah wajibkan ketaatan itu. Terus, Dan mereka ditarik dengan yang namanya rantai. ya, seperti orang yang diwajibkan ini seperti dipaksa, ditarik sama rantai masuk surga. Padahal untuk kesenangan mereka sendiri. Terus, Di lain sisi Allah heran kepada satu kaum yang masuk surga harus ditarik terlebih dahulu. ini macam kita. Aneh. Masuk surga harus ditarik loh. Kalau tidak diwajibkan tidak dilakukan. Ini seperti orang ditarik. Aneh sekali. Ya. Wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu jannat, Allah masukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man yatawalla, barang siapa yang berpaling, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yu'adzibhu, Allah akan mengazabnya azaban alima, dengan azab yang pedih. Jadi dalam taat kepada Allah, karena lemahnya kita untuk taat kepada Allah, Allah beri ancaman dan janji. Nah, kalau tidak ada kesadaran, tidak perlu ada ancaman. Kalau ada kesadaran kita, tidak diperlukan ancaman. Karena kurangnya kesadaran kita untuk taat, maka Allah ancam dulu. Ya. Ancam. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Andaikan semua manusia tidak ada yang solat, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Andaikan seluruh manusianya semua taat kepada Allah, tidak menambah. Jadi kewajiban ini murni untuk kita, bukan Allah. Allah tidak butuh dengan solatnya kita. Allah tidak butuh dengan ibadahnya kita. Ya. Jadi memang murni Allah mewajibkan ini untuk kepentingan kita. Maka setiap ketaatan banyak sekali ancaman dan janji Allah agar kita melakukannya. Ada ketaatan-ketaatan yang penting diwajibkan Allah. Kalau hanya sebatas anjuran, tidak akan kita lakukan. Ya. Jadi jikalau kita ini sadar, tahu diri, niscaya Allah tidak akan mewajibkan solat zuhur, Allah tidak mewajibkan solat asar, dan 5 waktu itu tidak akan Allah wajibkan. Semua solat tidak akan Allah wajibkan kalau kita punya kesadaran. Ya. Tapi karena kita tidak punya kesadaran, sebab kita tidak punya kesadaran karena memperturut hawa nafsu. Yang kedua, kesibukan-kesibukan dunia kita. Lalu agar kita tidak meninggalkan ketaatan itu, agar kita terus taat kepada Allah, maka diwajibkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jelas ya? Kalau terserah, yang mau solat dah ada orang solat. Coba itu bayangkan kalau Allah bilang terserah, yang mau solat zuhur, mau solat, tak mau solat silakan. Tak ada orang solat. Diwajibkan enggak, masih sepi masjid tu. Diwajibkan dah. Dengan ancaman dah. Dengan janji yang besar oleh Allah. Apalagi tak ada. Dah. Tak ada. Jadi kita bisa sujud kepada Allah itu karena kewajiban. Itu kasih sayang Allah. Jadi saat kita Allah perintahkan solat zuhur, seharusnya kita bersyukur. Kalau tanpa kewajiban ini kita tidak akan melangkah untuk solat zuhur. Ya. La in syakartum la azidannakum. Allah juga berfirman, apabila kalian mau bersyukur, ya, yaitu apabila kalian menggunakan nikmat itu di jalanku, baik nikmat sehat, nikmat jasmani atau nikmat rohani, kamu gunakan untuk taat kepadaku. Syukur ini ada 2, ada 3, yaitu kita mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah,
Yang kedua, kita meyakini bahawa nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga, kita gunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Maka dia dikatakan bersyukur kepada Allah. Apabila seorang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah janjikan dia akan Allah tambah kenikmatan itu. Maka ulama mengatakan kalau kamu ingin nikmat itu hilang darimu, tak usah bersyukur, akan hilang. Nah, wala in kafartum, apabila mereka tidak bersyukur kepadaku, yaitu dia menggunakan kenikmatan yang aku berikan di jalan yang bukan di jalan taat kepadaku, di jalan untuk bermaksiat kepadaku, inna adzabi lasyadid, maka aku akan menyiksa dia. Tunggulah, siksaku sangat pedih. Ya. Jadi Allah agar kita bersyukur je atas nikmat Allah, kau diiming-imingi dulu, dikasih surga, diancam neraka. Itu sayangnya Allah. Nah, kalau tidak diiming-imingi, hancur lah bos. Maka setiap ketaatan yang wajib, syukur wajib atau sunnah? Wajib, bukan sunnah syukur. Kerana di situ ada ancaman. Setiap yang wajib Allah selalu mengancam, khususnya sama mengancam dan mengiming-imingi. Karena kalau tidak diwajibkan hamba ini, maka kenikmatan itu hilang. Allah ingin tetap kenikmatan itu, akan Allah tambah kenikmatan itu dengan Allah wajibkan. Saat Allah wajibkan, itulah kewajiban dinamakan ungkapan kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena Allah ingin kita menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Maka ada ancaman, ada siksaan. Fasaqahum ila ta'at bil ijab. Allah menarik mereka kepada taat dengan kewajiban taat itu. Allah menarik mereka ketaatan dengan kewajiban taat itu. Jadi kewajiban taat ini seperti menghalau, diseret. Ya. Diseret. At-tashbih, maka diumpamakan di sini seperti rantai. Orang yang dirantai, diseret dia untuk melakukan kebaikan. Ajiba rabbuka min qaumin, Allah berfirman, sungguh aneh manusia ini. Yusaquna ilal jannah bil salasil, mereka diajak ke surga harus dengan rantai, diseret dulu. Aneh manusia ini, diajak masuk ke surga harus seret dulu. Summa qala al-imam aujaba alaika wujuda khidmatihi. Ayo baca yang keduanya. Aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu ketaatan, padahal sejatinya Allah mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surga. Ya, jelas. Allah mewajibkan, aujaba alaika wujuda khidmati. Allah mewajibkan engkau atas taat itu. Allah mewajibkan kepada engkau salat 5 waktu. Allah mewajibkan kepada engkau zakat. Allah mewajibkan kepada engkau puasa. Wa ma aujaba alaika, tidaklah Allah mewajibkan itu kecuali illa dukhulal jannah, melainkan agar kamu masuk ke surga. Tujuannya agar engkau masuk surga. Tidak ada tujuan selain itu. Karena Allah tidak ada keuntungan apa-apa. Allah mewajibkan kewajiban itu, tidak ada keuntungan apa. Kalau kita beribadah kepada Allah, Allah mewajibkan. Kalau kita mewajibkan sesuatu, kalau manusia biasa mewajibkan sesuatu itu ada keuntungan untuk diri dia, ada kepentingan diri dia. Tapi Allah ketika mewajibkan sesuatu tidak ada kepentingan apapun. Jadi memang murni kasih sayangnya. Murni kasih sayangnya. Kalau sesuatu kita mewajibkan sesuatu, kita tidak dapat keuntungan apapun dari apa yang kita perintahkan, itu benar ungkapan kasih sayang yang paling besar. Maka kewajiban ini dikatakan ulama adalah ungkapan kasih sayang yang paling besar yang Allah berikan kepada si hamba.
dengan mewajibkan. Qala Syekh Zarruq rahimahullah, Syekh Zarruq mengatakan, wan nasu salasatun, manusia itu terbagi tiga golongan. Manusia di dalam taat kepada Allah itu terbagi menjadi tiga golongan. Rajulun, yang pertama. Ana kasih gambaran seperti ini loh, biar anda tidak bingung. Kita taat sama orang tua kita. Jelas ya? Kita taat sama orang tua kita. Jadi ada tiga anak ni. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Biar kita tak bingung masuk dalam ikhlasnya ini. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama ini kata dia, tanya orang, kenapa kau taat kepada kamu, kenapa kamu berbakti kepada orang tua? Kata si anak ni, karena dia orang tua. Dia yang melahirkan, dia yang ngasih makan, dia yang ngurus kita. Karena alasan ini. Dia orang tua dan saya sebagai anak wajib taat. Kemudian ada yang kedua, kenapa dia berbakti sama orang tua? Kata dia, agar nanti rezeki murah. Ya kan? Agar rezeki murah, ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, kenapa dia taat sama orang tua? Kata anak yang ketiga ni, dia takut karena orang tua bilang kalau ndak berbakti, dia ndak akan dapat warisan. Jelas ya? Tiga berbeza ni. Tiga berbeza. Anak yang pertama ni, yang ketiga ini, karena warisan. Andai kata orang tua miskin, mau ke dia berbakti? Dia tidak akan berbakti sama orang tua karena ada tujuan. Anak yang pertama ini, andai kan orang tua tidak ada harta, miskin, mau tidak dia berbakti? Dia tetap berbakti. Apa sebabnya? Karena dia berbakti sama orang tua, memandang orang tuanya. Jelas. Ada tiga golongan manusia. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena surga dan neraka. Kalau Allah tidak ciptakan surga neraka, taat tidak dia? Tidak akan taat kepada Allah. Jelas, tidak akan taat kepada Allah karena dia beribadah. Ini golongan kita, karena ancaman dan janji Allah. Sehingga ketika andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka, kita tidak akan taat karena taatan kita karena itu. Ada orang yang beribadah kepada Allah bukan karena surga dan neraka, karena Allahnya. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, dan saya sebagai seorang hamba, saya taat kepada Allah, maka orang ini tidak terpengaruh dengan surga dan neraka. Jelas. Maka ini dikatakan wannas, manusia terbagi menjadi tiga. Rajulun anhadathu lil ibadah wal khidmah, mahdul ibadah wa haqqul khidmah, wa hadza hurrun kamil. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah, melaksanakan ibadah karena Allahnya, karena dia seorang hamba. Dia diciptakan oleh Allah, dia dipelihara oleh Allah, dia diberi rezeki oleh Allah. Ya. Lalu dia mesti beribadah. Ibadah itu berdasarkan karena itu. Macam orang berbakti sama orang tua, dia berbakti karena dia orang tua, bukan karena hartanya, bukan karena warisan. Memang dia berbakti sama orang tua karena dia orang tua. Dan anak, saya anak. Ada orang beribadah kepada Allah ya karena Allah yang menciptakan dia. Dan saya sebagai seorang hamba, ya saya beribadah kepada Allah karena dia yang menciptakan. Jadi dia beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah. Ini ikhlas yang tertinggi. Ini ikhlas yang tertinggi. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang hurrun kamil, merdeka secara sempurna. Dan orang seperti ini akan Allah anugerahkan kenikmatan di dalam ibadah.
Buah yang akan didapat orang yang pertama ini, Allah berikan kelezatan di dalam ibadahnya. Ibadahnya nyaman, solat nyaman. Sampai ada satu orang solat, udah masuk dalam masjid dia lupa diri dah. Padahal malam pertama dia kahwin. Masuk masjid, dia ngaji, dia solat lupa. Subuh datang orang tengok, oh dah masuk. Wah, ya malah tadi malam kahwin. Itu masuk ibadah dia lupa. Allah berikan kelezatan. Orang-orang seperti ini ibadahnya tujuannya Allah semata. Ini orang-orang pilihan. Kita tidak usah mikir ke sini. Ini jauh untuk kita, jauh sekali ya. Jadi orang seperti ini dalam zikirnya dia dapat nikmat, dalam solatnya baca Al-Quran dia dapat nikmat, dalam solat dia dapat nikmat, karena dia melaksanakan kewajiban itu karena Allahnya ya. Dia berzakat karena Allah perintahkan zakat, bukan apa yang dibalik zakat itu. Apapun yang dia lakukan karena Allahnya, bukan karena apa dibalik ketaatan itu. Ini orang yang pertama. Ada orang yang kedua. Jadi ada orang pertama, Allah anugerahkan kepada dia apa? Kenikmatan di dalam ibadah. Ini golongan yang pertama, yaitu ibadahnya tujuan karena Allahnya semata. Golongan yang kedua, warujulun an hadathu husnaha au husnu man nusibat lahu wa huwa muamil biha. Ada orang yang kedua, dia beribadah kepada Allah, didorong kenapa? Karena baiknya ibadah. Dia beribadah kepada Allah agar dia disebut orang yang taat kepada Allah, agar Allah katakan dia hamba yang taat, hamba yang muhsin, hamba yang soleh di sisi Allah. Ikhlas semuanya ni. Ini semua ikhlas. Maka orang-orang seperti ini yang akan Allah berikan apa? Semangat dalam ibadah. Kalau kita tengok ada orang solat sampai ratusan kali, ini golongan yang kedua. Dia belum mencapai dapat kenikmatan ibadah, tapi semangat dalam ibadah yang Allah anugerahkan ya. Yang dia takutkan apa? Dia takutkan namanya berubah di sisi Allah. Yang dulu orang yang taat di sisi Allah jadi orang yang bermaksiat. Jadi orang yang kedua ini ibadahnya ingin kedudukan di sisi Allah ya. Yang pertama beribadahnya semata-mata karena dia hamba, jelas, semata-mata karena dia seorang hamba. Yang kedua ini dia beribadah karena ingin mendapatkan kedudukan derajat di sisi Allah, agar dia jangan dimasukkan Allah ke kelompok yang kiri ya. Agar dia dimasukkan Allah ke kelompok yang kanan ya. Jadi golongan yang kedua ini mereka beribadah karena kedudukan. Orang ini akan Allah berikan apa? Semangat yang luar biasa di dalam ibadah. Kalau yang pertama, kenikmatan yang luar biasa di dalam ibadahnya. Sampai ada satu orang dia mau ngaji Quran pun takut karena manisnya dalam membaca Al-Quran terasa sekali madunya. Dia merasa mengganggu puasanya ya. Itu golongan yang kedua. Golongan ketiga ini umumnya kita, golongan kita ini termasuk ikhlas juga. Semuanya ikhlas ya. Tinggal kualitas ikhlasnya ya. Istilahnya macam 3 anak tadi, semuanya berbakti kepada orang tua, sama semua berbakti, walaupun ada tujuan di balik itu ya. Yang tertinggi memang tidak ada tujuan di balik itu. Dia berbakti, dia berbakti karena status. Seharusnya kita berikhlas beribadah kepada Allah karena status. Dia pencipta dan kita hamba. Itu ikhlas yang murni ya. Warajulun an hadathu ilaiha wujudu thawab wal inkab wa hadha min awamil muslimin. Orang yang beribadah kepada Allah didorong oleh pahala dari Allah atau ancaman oleh Allah, ini adalah golongan umumnya kaum muslimin. Ikhlas. Tak boleh ternyalakan, oh ente ibadah karena masih tujuan surga neraka belum masuk. Tidak, ini ikhlas. Ini sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Andaikan dia takut, dia kenapa tidak takut meninggalkan solat, takut nanti dalam kubur ada ular, ada ini, takut disempitkan kuburannya.
karena ancaman. Karena ancaman. Orang seperti ini dua-dua anda dapat. Dua-dua anda dapat. Nikmat di dalam ibadah tidak didapat, semangat di dalam ibadah tidak didapat. Apa contohnya? Contoh yang mendekati. Ada satu orang, ada anak kecil. Kita tidak suka dengan barang ni. Lalu kita dipaksakan mengerjakan sesuatu itu. Apa kita akan semangat mengerjakannya? Apakah kita bisa dapatkan kenikmatan? Tak bisa. Itu kita dilakukan dengan paksaan. Kalau tak kau kerjakan, kau keluar istilahnya kena ancam. Bisa ke dia menikmati kerja itu? Maka dua hal yang tak kita dapat, semangat dan kenikmatan yang tak kita dapat dalam ibadah, karena ibadah kita masih didorong dengan ancaman-ancaman itu. Seperti budak dikasih obat, budak kecil dikasih obat, dipegang dikasih obat, minumkan obat, dipaksa minum obat biar untuk dia sehat. Bisa ke dinikmati obat tu? Kalau golongan kita, kenikmatannya bila? Selesai. Bukan di saat solat. Bukan di saat solat. Macam orang ada ngangkat karung. Dia ngangkat karung beban. Kapan kenikmatan dia dapat? Gitu karung lepas. Alhamdulillah, lega dia. Sama macam kita. Ketika kita solat, begitu selesai solat, alhamdulillah selesai dah solat, tenang rasa tu. Bisa dia menikmati kapan? Ketika dia keluar, bukan di dalam solat. Rasulullah beda. Ketika akan masuk solat, Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, arih ni, gembirakan aku dengan suara azanmu. Lalu masuk solat dalam kenikmatan. Keluar dari solat sedih. Kalau orang menikmati solat, kenikmatan dalam solat. Tapi kalau solat itu beban, kapan kenikmatannya? Ketika kita lepas dari solat, ketika kita keluar dari solat, itu kita semua. Maka solat kita tidak ada semangat, tidak ada kenikmatan, karena solatnya masih dalam tekanan. Maka oleh karena itu kita harus tingkatkan, bukan hanya sebatas takut sama surga, takut sama neraka, ingin surga, naikkan keikhlasan itu, ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Kalau kita bisa sampai tahap itu, akan Allah berikan semangat yang luar biasa dalam ibadah kita. Lalu tingkatkan lagi, memang beribadah itu karena Allahnya. Kalau ibadah kita murni bisa karena Allahnya, karena Allah dan karena kitanya seorang hamba, dan karena Allah penciptanya, bukan tujuan selainnya, maka di situ akan Allah berikan kenikmatan di dalam ibadah itu. Berat. Ya. Kita bisa ikhlas ketiga kan, udah alhamdulillah dah. Kita bisa murni ibadah kita, solat kita karena Allah, takut neraka, takut surga, udah. Kadang-kadang lari ke orang lain biar dipuji, biar dihormati. Untuk murni aja karena takut ancaman, mengharapkan surga aja, ini kita belum bisa masuk. Apalagi naik yang kedua, maka ibadah kita menjadi beban. Tiga-tiganya ikhlas ya, ingat ya, ketiga-tiganya ikhlas. Beribadah karena Allah semata, beribadah ingin dapat kedudukan di sisi Allah, beribadah karena takut ancaman, takut siksa Allah, ingin mendapatkan surga. Ketiga-tiganya ikhlas. Cuma kedudukannya berbeda di sisi Allah, dan kualitas ibadahnya pun berbeda. Kalau yang ketiga karena surga neraka, ibadah akan jadi beban untuk dia, dan dia tidak bisa menikmati ibadah itu. Kalau dia bisa naik yang kedua karena ingin kedudukan di sisi Allah, dia punya semangat tinggi dalam ibadah, kenikmatan belum didapat, semangatnya luar biasa. Kalau dia masuk golongan yang pertama, maka di sinilah dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah itu. Macam Imam Ali Zainal Abidin, rumahnya terbakar di dalam solat. Orang cakap, imam mana ini?
Dia lupa udah. Lupa dalam solatnya. Sampai dikatakan syaghalat ni, saya disibukkan dengan api neraka sehingga saya lupa dengan api dunia. Tapi itu bukan sebenarnya, dia masuk dalam kenikmatan, dan masuk dalam kenikmatan ibadahnya. Kalau orang dah masuk dalam kenikmatan ibadah, dia tak sadar kanan kiri dah. Macam kita nonton bioskop kan, kanan kiri udah lupa dah. Udah lupa sekeliling kita dalam kenikmatan. Kalau kita kan masih dengar suara sikit tak goyang dah. Suara kanan je. Kerana masih beban. Jadi inti dalam pembahasan ini, kenapa kita diwajibkan oleh Allah di dalam segala ketaatan, khususnya dalam solat yang kita bahas hari ini. Allah mewajibkan kita, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah tahu semangat kita dalam ibadah kurang. Apa sebab semangat kita dalam ibadah kurang? Karena kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita dan kesibukan-kesibukan dunia kita, sehingga semangat kita dalam taat itu kurang. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah wajibkan dalam ketaatan. Semua ketaatan itu Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Itu jelas masalah kewajiban. Jadi setiap kewajiban kita harus bersyukur, harus sujud syukur. Kita harus hadirkan hati kita, ya Allah, kalau Allah tidak mewajibkan zuhur ni, kita tidak solat zuhur. Kalau Allah tidak mewajibkan kita solat asar ni, kita tidak solat asar. Kita bersyukur. Jangan kita merasa tertekan dengan kewajiban. Berarti kita tidak memahami kasih sayang Allah kepada kita. Ada pertanyaan? Ya? Tak ada sama sekali pertanyaan ni. Antara dua, antara faham, antara tak ada. Bisa tak kerana tak faham? Bisa tak kerana faham? Ya? Tak ada pertanyaan. Maka tak rasa ngasih pertanyaan, tak ada ngasih. Ya?